Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan ya? Eh, Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada berapa orang? 2 orang. Alasannya kenapa? Yang satu nggak izin. Ya. Di pertemuan lalu kita telah belajar mengenai teks eksposisi dan tugas yang kemarin Bapak berikan di minggu kemarin nanti bisa dikumpulkan setelah pelajaran ini selesai ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis unsur pembangun dari teks cerpen, dan nanti kalian akan membuat sebuah teks cerpen. Bapak sampaikan, pengertian teks cerpen adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh pengarang, bisa berupa dari pengalaman pribadi penulis atau juga pengalaman dari orang lain. Nah, biasanya cerpen ini terdiri dari tidak lebih dari 5.000 kata dan dapat diselesaikan dalam 1 kali baca, atau biasa kita dengar istilahnya adalah cerita yang dibaca dengan 1 kali duduk. Baik, unsur-unsurnya, unsur pembangun yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri yang pertama ada tema. Kemudian alur. Kemudian ada latar. Dan kemudian ada sudut pandang. Kemudian ada amanat. Nah, ini yang nantinya kita akan belajar bagaimana cara menganalisis unsur pembangun. Ini ada unsur intrinsiknya. Nanti juga Bapak sampaikan dalam cerpen juga terdapat unsur ekstrinsik. Oke, yang pertama Bapak jelaskan tentang tema. Tema ini adalah garis besar cerita itu dibuat. Tema ini bisa dipilih, ada tema pendidikan, tema persahabatan, tema keluarga, dan tema percintaan. Kemudian alur di sini ada alur maju, ada 3 alur maju. Kemudian alur mundur. Dan alur campuran. Alur maju ini biasanya ceritanya langsung ke penyelesaian, tapi kalau di alur mundur ini biasanya ada sedikit flashback ke masa lampau. Kemudian alur yang ketiga itu alur campuran, ini biasanya penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Kemudian ada latar juga dibagi ada beberapa. Yang pertama itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar waktu tidak melulu kepada misalkan jam. Kemudian siang hari bisa juga digambarkan dengan dialog. Misalkan hari ini guru masuk pada jam pelajaran pertama, berarti itu sudah pasti jam pelajaran pertama itu sudah pasti adalah pagi hari. Kemudian suasananya juga biasanya digambarkan dengan dialog. Misalkan hari ini guru tidak berangkat, kami sangat senang. Nah, situ sudah terdapat latar suasananya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah bagaimana pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada beberapa ciri, yaitu ada sudut
mana orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Dalam cerita itu pasti ada amanatnya untuk memberikan sebuah pelajaran bagi kita yang membaca cerita tersebut. Baik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai pendidikan. Dan nilai agama. Nah, bagaimana cara mengetahui unsur prinsip tersebut? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baik, untuk mengetahui nilai sosial ini biasanya digambarkan lagi-lagi dengan dialog ataupun prolog. Misalkan dialognya, pada suatu hari saya berjalan di sebuah pasar. Kemudian saya melihat ada seorang pengemis yang nampaknya beliau belum makan. Kemudian saya membelikan sebungkus nasi dengan lauknya, kemudian saya berikan ke pengemis tersebut. Nah, berarti itu sudah melambangkan bahwa itu ada nilai yang pertama, yaitu nilai sosial. Karena setiap manusia itu akan pasti saling tolong menolong. Kemudian untuk nilai pendidikan ini digambarkan dengan misalkan saya belajar di sekolah SD mana atau SMA mana, itu sudah menerapkan nilai pendidikan. Kemudian nilai agama, sepulang sekolah, pas waktunya adzan zuhur kami menuju ke masjid sekolah untuk sholat zuhur. Itu sudah mencerminkan bahwa itu terdapat nilai agama. Ya, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak punya permainan yang namanya puzzle gambar. Jadi di gambar ini nanti kalian akan membuat sebuah cerita berdasarkan ilustrasi gambar. Bapak ada 4 puzzle, berarti nanti kalian bisa membentuk 4 kelompok. Ini Bapak contohkan sebuah puzzle-nya. Ini nanti puzzle ini kan sudah teracak-acak ya. Kemudian nanti disatukan kembali untuk membentuk sebuah gambar. Nah, di sini terdapat gambar banjir. Jadi nanti kalian akan membuat satu kelompok itu akan membuat sebuah cerpen mengenai yang ada kaitannya dengan banjir. Kemudian nanti Bapak beri waktu untuk masing-masing kelompok membuat cerpen dari gambar ini 7 menit. Silakan nanti kalian nanti Bapak berikan puzzle-nya, nanti kalian disusun, kemudian nanti dibuat sebuah cerpennya. Dan apabila nanti sudah selesai, Bapak ingin kalian menukarkan cerita tersebut kepada kelompok lain. Kemudian kelompok yang mendapat cerita tersebut menganalisis itu tadi unsur pembangun dalam cerpen, baik unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Dikumpulkan hari ini ya untuk tugasnya. Nanti sekalian tugas yang minggu lalu Bapak berikan kumpulkan nanti setelah pelajaran selesai. Ada yang ingin tanyakan terkait pembelajaran hari ini? Cukup? Baik. Untuk yang tugas ini juga sudah jelas ya. Ya. Baik. Untuk tugas minggu depan ini tugas individu, jadi kalian mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah, tidak boleh ke sekolahan ya. Nah, silakan cari sebuah cerpen, kemudian kalian analisis unsur pembangunnya, baik unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian dikumpulkan, nanti cerpennya juga sekalian difotokopi, dan tugas ini tidak diketik tapi ditulis tangan di folio, nanti
kemudian dikumpulkan minggu depan. Saya kira pelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah